Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo, selamat datang pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program unggulan Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Mbak Tejo sekarang penyamun di sarang para perempuan. Gimana rasanya malam ini, Mbak Tejo? Saya pasti diserang. Perempuan sendirian aja berani, apalagi rame-rame gini. Mbak Tejo, apa sih makna perempuan bagi seorang Sujiwo Tejo? Mana perempuan adalah kalau kita punya salah, sebelum kita marah kita udah dimarahin dulu. tapi setuju dengan stigma perempuan selalu benar. Bagaimana para kaum perempuan ini? Iya, nggak setuju Nggak dong. selalu. Nggak selalu. Tidak mesti. Perempuan juga pada porsinya. Kalau salah kita mengaku salah kok ya. Nggak ada ya. Nggak. Bener ya. Tapi kita tes biasanya nih teman-teman, siapa sih yang paling sering dibohongin, disakitin siapa biasanya? Perempuan. Yang paling sering baperan siapa biasanya? Laki-laki. Mbak Tejo bener nggak kayak gitu? Tapi Gus guru saya bilang, kunci untuk masuk surga buat laki-laki itu gampang. Kalau dimarahin istri jangan jawab. Tapi gitu. itu susah sekali. Apalagi kalau dituduh. Aduh. Kita pasti pengen jawab, padahal itu nggak masuk surga nanti. Kita diam aja. Kamu gitu. kemarin ke mall sama itu ya? Diam, padahal nggak. Kita diam aja. Jadi ngalahnya karena terpaksa ya? Butuh psikolog kayaknya sih, butuh makanya psikolog. ketika ada laki-laki sorry itu sih sampai menyiksa istri yang sekarang viral, aku nggak bisa ngomong ditanya. Karena pendidikan ibuku nggak gitu. Bukan laki kalau kamu berani sama perempuan. Yes. Tepuk tangan. Oke. Baik, terima kasih para panelis. Sekarang ini akan seru sekali, banyak para perempuan-perempuan hebat pada malam hari ini. Namun kita juga masih akan mendatangkan satu perempuan hebat lain di tengah-tengah kita untuk berbagi cerita dan kisahnya. Mbak Tejo siap-siap ya, ini perempuan lagi soalnya bintang tamu kita. Dan teman-teman pemirsa, pada kesempatan kali ini Q&A sengaja menghadirkan salah satu pimpinan negeri ini. Dia adalah sosok perempuan tangguh. Dan kita akan dengarkan bersama nanti pandangan dan juga anggapan bahwa perempuan merupakan makhluk terkuat di bumi. Apakah benar menurut sosok ini? Baginya tantangan bahkan lebih berat pernah ia hadapi. Ia harus menavigasi kompleksitas kehidupan. Terlepas dari rintangan-rintangan ini, sosok satu ini mengalami masa lalu yang mungkin tidak mudah. Ketangguhannya dibuktikan dengan berhasil keluar dari kanker yang pernah dia derita. Dan selain itu, ia juga sosok yang dikenal dekat dengan para kaum papa di negeri ini. Dan langsung saja kita akan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Lestari Murdiat atau yang biasa kita sapa Ibu Reri. Ibu Reri, apa kabar Ibu? Selamat malam, sehat? Selamat malam, terima kasih undangannya. Nah, kalau Ibu Reri dengan situasi semangat kemerdekaan seperti ini, apakah Ibu sudah merasa perempuan sudah merdeka? Nah, kalau ini cerita yang lain lagi. Tapi tadi kalau mengikuti obrolan mengenai laki-laki atau perempuan lebih kuat, saya adalah orang yang tidak sepakat karena saya adalah orang yang percaya bahwa laki dan perempuan itu sejajar. Tentu perempuan ada bedanya, dia melahirkan. Laki-laki tidak. Tetapi perempuan tidak bisa melahirkan kalau tidak ada laki-laki. Laki-laki tidak bisa hidup kalau nggak lahir dari ibu. Gitu loh Mbak Tejo. Tepuk tangan.
Kenapa langsung penekanannya ke Mbak Tejo ya? Memang belum pernah keluar rumah kalau Kenapa? kecuali berpergian jauh tanpa minta dilangkah ibuku. Saya sujud utara selatan, ibuku melangkah 3 kali. Saya merasa nggak kuat. Iya. Ngomonginnya aja terharu banget ini Mbak Tejo. Doa bapak itu bagi saya, ya Iya, sorry doa ibu, bapak-bapak, betul. nggak, doa ibu. Tepuk tangan untuk Ibu. Yap. Baik, para ibu-ibu, kakak-kakak perempuan dan juga Mbak Tejo yang luar biasa. Ini ada aturan mainnya Ibu Reri, ada 9 box di dalamnya akan ada banyak topik-topik. Nanti kita akan bahas satu-satu dan langsung saja Ibu memilih nomor berapa untuk memulai Q&A malam ini? Nomor 3. Nomor 3, kita buka box nomor 3. Isinya adalah topik tentang masih seputar perempuan pastinya karena tema kita kali ini adalah tentang perempuan hebat. Oke, kita akan buka isi box nomor 3. Makhluk terkuat. Kalau dengan stigma makhluk terkuat, ini kan memang menjadi seolah-olah antara pujian atau juga sebuah sindiran. Bagaimana menanggapi statement ini? Tadi saya sudah sampaikan ya, kalau saya melihat bahwa laki dan perempuan sejajar. Tapi boleh dong kita merasa terkuat ya mbak-mbak. Terkuatnya tuh begini. Kembah lagi. Nah, Perempuan benar diserang itu ini. melahirkan. Melahirkan 9 bulan mengandung, proses yang tidak mudah, proses yang tidak enak, dan kemudian melahirkan dengan rasa sakit, dan kemudian segala macam lah penderitaan. Itu dialami oleh perempuan. Tapi perempuan menerima itu bukan karena dia merasa bahwa memang ini kodrat yang harus dia terima. Bukan. Tapi karena keikhlasan. Keberanian untuk menerima semua tanda kutip rasa tadi. Saya bicara yang paling dasar, melahirkan dulu Mbak. Karena itu adalah sebuah keberanian dan kemauan untuk berjuang. Zaman dulu itu nyawa loh. Tapi kenapa perempuan mau? Kenapa perempuan bahkan lebih rela? Yang penting bayinya lahir. Bayi saya selamat. Nggak apa-apa. Ada lagi perempuan dimanapun dia. Mau dia politisi, mau dia pemimpin perusahaan. Coba kalau lagi ngomong serius begini tiba-tiba, alis matamu bagus deh. Atau lipstiknya bagus. Dia bisa nih cepet nih. Set. Otaknya kayak wire, nyambung. Habis itu balik lagi ngomong serius. Kalau laki-laki coba ngomong satu itu aja. Makanya dia bisa mancing berjam-jam, nggak dapat ikan dia diem aja mancing. Tunggu, kita konfirmasi benar demikian Mbak Tejo? Tapi Marah benar Mbak nggak Tejo Mbak Riri agak merepotkan perempuan itu? Aku setuju. Merepotkannya gini, ada temanku politisi ngomong terus minta komentar saya. Gimana saya tadi? Lipstikmu bagus. Aku bilang gitu. Loh, kamu itu seksis. Bicaraku gimana? Kok malah ke lipstik? Suatu hari dia pidato lagi. Terus, wah, gimana? Bicaramu bagus. Ya tapi penampilanku gimana? Gimana sih gitu loh? Gimana itu? Nah itulah perempuan Mas. Bingungin. Maksudnya merepotkan atau memberikan bingungin? warna. Kalau semuanya diem aja sama, kan dunia tidak menarik Mas. Tepuk tangan dong. Hidup perempuan. Oke, Kak Novita silakan. Kalau aku melihat, karena disebut sebagai makhluk terkuat, karena perempuan dari kecil dibiarkan untuk bisa mengekspresikan kecerdasan emosinya. Jadi kita mau menangis, kita mau ketawa, kita mau sedih, kita takut, kita khawatir, kita bisa mengekspresikan itu. Laki-laki kasihan sekali, enggak. Kalau nangis dibilang cengeng. Enggak boleh, laki-laki mesti kuat. Laki-laki enggak boleh kalau jatuh mesti berdiri. Enggak bisa nangis, itu budaya kita. Dan akhirnya menjadi kita kuat karena kita bisa tahu kapan kita harus bersikap, kapan kita harus bicara, kapan kita bisa mengemukakan pendapat kita. Seperti kita lihat seorang Mbak Reri yang begitu hebat hari ini menjadi wakil ketua MPR. Karena dia tahu kapan tadi disuruh pasang alis, dia pasang sendiri, nggak mau pakai orang lain. Pakai bedakan sendiri. Gitu. Saya suka dengan rambut saya apa adanya dengan abu-abu ini. Gitu. Karena kita mampu, kita kenali diri kita sendiri dari kecil. Perempuan tuh lebih hati-hati loh, Mbak Tejo. Kita banyak loh. Sorry, lebih terpukul mana nggak? Kehilangan harga diri apa kehilangan alis? Aduh, berat itu. Baik, tepuk tangan. Oke, silakan. Alis hilang separuh loh Mas. Bener,
alisnya hilang separuh, tinggal separuh alisnya karena kanker. Oke. Jadi nggak tumbuh lagi. Iya, tadi soal kekuatan perempuan. Ini sih cerita dari teman-teman dan pengalaman hidup aja ya. Kalau misalnya perempuan ditinggal laki-laki, banyak loh yang akhirnya memutuskan saya nggak perlu ada laki-laki lagi di samping saya. Tapi kalau laki-laki ditinggal perempuan, dia akan segera mencari perempuan lain untuk mendampingi dia. Yes. Artinya perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Dan itu urusannya bukan cuma urusan pribadi, anak-anak itu perempuannya yang ngurus. Oke, silakan. Mungkin Virgi ada yang ditanyakan untuk Bu Reri. Mbak Reri, banyak yang mengatakan kalau tuntutan perempuan ketika dinyatakan hebat itu adalah perempuan yang harus bekerja di luar rumah, harus punya karya tertentu di luar rumah. Bagaimana juga dengan perempuan yang memang mengabdikan dirinya benar-benar penuh untuk keluarga? Saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa perempuan hebat itu identik dengan mereka yang memiliki karir atau berkarya di luar rumah dan mencapai posisi jenjang tertentu. Bahkan saya selalu mengatakan, perempuan itu harus berani untuk menjadi tidak sempurna. Kenapa? 7 hari, seminggu 24 jam, kita sudah sibuk, sudah harus bekerja, memikirkan segala sesuatu. Kita tidak akan sanggup menjadi seorang ibu dan menjadi seorang istri yang paripurna. Jadi saya adalah orang yang paling tidak setuju dan sama sekali tidak setuju dengan sebuah pendapat yang mengatakan bahwa perempuan berdaya itu berarti dia harus berkarya, bekerja, memiliki posisi, atau kemudian punya profesi. Bukan. Perempuan berdaya adalah perempuan yang tahu apa yang dia inginkan. Perempuan yang merdeka, bebas dari rasa takut, mampu dan memiliki kemampuan untuk kemudian menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Kalau dia memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dan istri yang di rumah, maka dia berdaya. Menjadi ibu yang berdaya, menjadi ibu yang bisa membesarkan anak-anaknya dengan paripurna, bisa mendampingi suaminya dengan baik. Sebaliknya kalau perempuan itu memilih untuk berkarir seperti saya, maka dia harus mampu menunjukkan bahwa dia memang bisa mendapatkan kepercayaan itu. Meskipun saya memiliki kelemahan. Baik, terima kasih. Itu yang Kepada nyambung dengan sekolah, yang pertanyaan sekolah, Virgi ya. tadi tentang emansipasi. Kalau semua orang di luar, bapaknya di luar, ibunya di luar, ya begitu yang membesarkan ART. Kita akan lanjutkan. Box nomor berapa selanjutnya, Ibu? Nomor 7. Kita buka box nomor 7. Kebaya. Kita baru saja ya memperingati Hari Kebaya Nasional. Nah, gimana Ibu Reri? Ini harapan nih bahwa kebaya bisa jadi identitas yang mungkin tidak setahun sekali ya bisa kita gunakan sama-sama. Iya, setuju karena kalau buat saya kita bicara kebaya itu sudah beyond fashion. Sudah bukan lagi kebaya sebagai sebuah tren, sebagai sebuah mode saja. Tapi sesungguhnya kalau kita bicara kebaya, kita bicara sebuah perjalanan kehidupan bangsa. Kita bicara di situ sebuah nilai. Kita bicara di situ sebuah arti. Bahkan cara kita berpakaian, cara berbusana itu sebetulnya menunjukkan bagaimana kita mendudukan diri kita. Nah, dari kebaya kita bisa lihat. Di samping kalau kita bicara dalam konteks Indonesia yang begitu luar biasa kayanya, ternyata Hari Kebaya yang baru saja dicanangkan dan langsung Pak Presiden waktu itu hadir, menunjukkan bahwa kebaya itu sudah hidup di negeri ini bahkan jauh sebelum Indonesia lahir. Berbagai macam kebaya. Satu sebetulnya nilai yang ingin saya sampaikan ke semua. Kita sebetulnya berbahagia ya Mbak Rahmi ya, karena sekarang ini sudah mulai ada kesadaran lagi berkebaya. Apapun itu motivasinya, mau sekedar kelihatan cantik untuk difoto atau kemudian memiliki keinginan untuk melestarikan. Tetapi yang pasti
sebagai busana asli perempuan Indonesia, kita harus mengembalikan kebaya dan tentu bersama-sama berusaha agar kebaya tanda kutip tidak punah. Coba kita lihat perempuan-perempuan di India. Mereka pakai sari loh. Dimanapun mereka berada. Apalagi di acara-acara resmi. Itu menjadi bagian dari keseharian. Yang ingin juga saya kaitkan di sini. Sadar atau tidak sadar, ketika kita kembali kemudian bersama-sama memiliki pemahaman itu dan pemikiran itu ada efek turunannya yang panjang. Secara tidak langsung memberikan dampak terhadap perekonomian. Lahirlah kemudian para pengusaha-pengusaha yang lekat dengan kebaya itu sendiri. Industri jewelry dari rumahan, penjahit-penjahit kebaya, kemudian pengrajin-pengrajin, semuanya menjadi bergairah dan mendapatkan tempat. Jadi sebetulnya kita bicara sudah beyond fashion ini. Ini adalah sebuah ekosistem. Teman-teman yang bergerak bersama-sama sejak beberapa tahun lalu dengan inisiatif Kebaya Goes to the UNESCO dan kemudian bersama-sama mengangkat kembali kebaya ke pentas nasional, bukan seperti yang kebaya dikenal dulu. Itu secara tidak langsung memberikan efek yang luar biasa. Dan jangan lupa sampai hari ini kalau kita ke Jawa itu mbok-mbok jamu, ibu-ibu di pasar, semua pakai kebaya dengan tanpa berpikir ini goes to UNESCO, tanpa berpikir ini bagian dari mode, karena dia merasa nyaman dengan pakaian itu. Nah ini yang sebetulnya harus dipahami lagi. Kan kalau dosiernya mengatakan yang namanya kebaya itu yang ada bukaannya di depan ya, dan motif, desainnya juga macam-macam. Mengikuti perkembangan zaman, saya termasuk orang yang setuju bahwa sebaiknya kita juga mulai memasukkan. Tapi bukan itu saja. Jangan juga sampai kita kehilangan pakem. Sebagai duta Indonesia, wajah Indonesia, melihat identitas Indonesia dalam kebaya seperti apa? Jadi sedikit cerita Ibu, waktu itu satu kata yang saya bisa deskripsikan tentang kebaya, bangga. Karena kali pertama saya waktu itu pakai kebaya di Polandia waktu itu untuk kompetisi mewakili Indonesia. Ketika saya turun bis dan semua orang itu langsung menatap kebayanya. Mereka bilang, what is this dress? What is this? What is this fabric? Mereka tanya tentang kainnya, tanya tentang historinya gitu. Tapi ketika saya memakai kebaya di beberapa acara di Indonesia, tapi nggak sedikit loh Bu yang berkomentar, kok pakai kebaya terus terlalu kaku, pakai kebaya terus kok jadul banget sih gitu. Padahal dalam diri saya itu setiap kali memakai kebaya, bangga yang saya rasakan. Betul. Mungkin tanggapannya Ibu apa tentang mungkin beberapa oknum yang berperspektif bahwa kebaya itu usang, kebaya itu jadul, kebaya itu out of date gitu ya. Itu namanya bullying. Bullying kebaya. Padahal orang luar tuh menganggapnya ini sebagai luar biasa. Jadi sebetulnya momen kita kembali bersama-sama bergerak nih Mbak Rahmi dan teman-temannya beberapa tahun yang lalu kemudian berkampanye membawa kebaya Goes to UNESCO, itu sebetulnya adalah sebuah gerakan yang luar biasa yang tadi mengeluarkan tanda kutip pemahaman, pemikiran atau pandangan bahwa kebaya itu jadul. Karena kemudian ditarik ke dimensi yang berbeda. Dimensinya menjadi tren, dimensinya menjadi fashion. Nah, saya harus mengatakan bahwa untuk hal-hal tertentu, mau tidak mau ini adalah bagian proses yang memang harus dijalankan ketika kita mau melakukan pelestarian. Apalagi zamannya sudah berbeda. Kadang-kadang kita tidak bisa memungkiri bahwa memperkenalkan kembali, ini kan kita memperkenalkan kembali, mensosialisasikan itu diperlukan langkah-langkah memang yang populis. Kalau yang pakai ratu-ratu, para influencer, kemudian sosialita, itu otomatis akan menciptakan sebuah tren tersendiri, ya, atau dianggap menjadi sebuah tren yang nanti akan diikuti. Buat saya itu sah-sah saja. Buat saya itu sah-sah saja karena sebetulnya justru kalau saya pribadi melihat
kita berterima kasih loh Mbak Rahmi, karena teman-teman akhirnya menjadi ada keinginan, ada rasa untuk makin mau Semangat. menggunakan. Beberapa tahun yang lalu mungkin memang terjadi ya, tapi mudah-mudahan kalau sering-sering pakai kebaya nanti, terutama anak muda, karena mengerti, mereka akan lebih banyak. Tapi Mbak Reri, izin bertanya, ini bicara tentang tadi ini parenting. Tapi kalau kita lihat dalam kenyataannya pola pengasuhan anak-anak dari orang tua diserahkan 90% kepada orang lain. Ya. ART, kepada pengasuh, Itu yang kepada nyambung dengan sekolah, yang pertanyaan sekolah, Virgi ya. tadi tentang emansipasi. Kalau semua orang di luar, bapaknya di luar, ibunya di luar, ya begitu yang membesarkan ART. Betul. Tergantung. Akhirnya Aku Nggak begitu Mbak Tejo. Hah? Nggak gitu fungsionalnya sebenarnya kalau berbicara tentang perempuan secara reproduksi biologis kita nggak bisa pungkiri bahwa kita berbeda. Bicara kesetaraan hak dan kewajiban hal yang berbeda. Tetapi kalau bicara pola pengasuhan anak di sini, ini saya yakin anak-anak waktu kecil juga dibantu dengan ART, Baik. dibantu dengan pengasuh dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah bicara bagaimana di Gen Z nih, sekarang yang punya anak-anak kecil, kalau kita kaitkan dengan kebaya gitu, dengan warisan budaya, untuk dikenalkan melawan K-drama, K-pop dan lain sebagainya, yang justru ini sangat-sangat menghidupi dari kehidupan anak-anak kita, orang tuanya bagaimana meneruskan ke bawah. Ini tantangannya luar saya biasa. urun rembuk ya. Boleh. Singkat saja Ibu. Saya urun rembuk. Pilihan saya ketika saya berumah tangga, menikah, saya berkarir. Dengan begitu ada konsekuensi. Anak saya dibesarkan oleh tentu bantuan orang lain. Ini Mbak. Orang lagi ya. Orang-orang, ini Mbak. Kebetulan Mbak di rumah itu 27 tahun. Mereka lebih takut sama Mbak daripada sama saya. Ya. Tapi di sini bukan berarti kemudian kita melepaskan begitu saja. Tetap harus ada sistem nilai yang kita sampaikan. Kan apalagi kalau sekarang lebih gampang lagi. Sudah ada handphone, sudah ada segala macam berkomunikasi. Saya rasa sistem nilai itu kembali lagi kepada orang tua. Bagaimana mengajarkan. Anak-anak di rumah diajarkan. Tentu di samping tata krama, etiket, itu tugas kita untuk menyampaikan kepada si Mbak yang sudah jadi bagian dari keluarga kita, asisten rumah tangga kita ya, kalau sekarang disebut sebagai asisten rumah tangga. Tapi sebetulnya dia lebih dari itu loh. Dia itu tangan kanan, tangan kiri kita untuk menyampaikan, menghantarkan nilai-nilai. Tapi Mbak, orang tua masih tetap bisa. Bisa nggak kita menyerahkan ini ke ART? Misalnya, saya punya prinsip. Jangan pakai tangan bagus kalau terima. Nggak ada tangan bagus, semua tangan bagus. Bilang aja pakai tangan kanan. Atau pakai tangan kanan kiri, oke. Kebetulan saya yang pokoknya nggak ada tangan bagus. Atau buang sampah sembarangan, tidak dosa loh. Tapi nggak ada dosa, yang ada konsekuensi. Nggak ada, gimana ini ART? Bisa Mas, tergantung kitanya. Bagaimana, tentu nggak bisa langsung dikasih buku Mbak harus begini ya nggak. Itu kan perjalanan. Justru kuncinya di kita. Ketika kita memanusiakan dan memuliakan mereka, pakai hati, meminta mereka, tolong jaga anakku ya. Aku nih keluyuran nggak di rumah, aku titip anakku ke kamu. Kamu bukan orang gajian yang saya gaji untuk ngurus. Dia akan beda. Dia Tapi akan mungkin paham. bicara tentang psikologis, bicara kedekatan, attachment, bonding akan beda Mbak. Kalau memang ibunya sendiri yang turun tangan. Tapi kalau saya berpendapat, izin, kalau boleh ibu, ayah, sebagai pendidik pertama dan terutama Pasti. harus hadir di situ. Pasti. Keberatan Kan tadi. akan beda Virgi memang. keberatan. Baik, terima Pasti. kasih. Kanker itu memang mematikan. Tapi dia tidak bisa membunuh harapan dan cinta. Kita akan masih lanjutkan nanti pembicaraan dengan box selanjutnya. Nomor berapa Ibu? Reri? 1. Kita buka box nomor 1. Survivor. Ibu Reri sosok pejuang. Ini menarik sekali. Ibu Reri bicara soal kita tidak boleh kehilangan harapan, tidak boleh kehilangan kepercayaan. Apakah itu juga yang menjadi salah satu value Ibu bisa survive dari kanker? Ya. Iya, kan kita tadi bicara mengenai survivor kanker ya. Saya pernah membaca dan itu terus-menerus saya pegang dan selalu saya sampaikan karena salah satu kegiatan saya setelah
saya pasca pengobatan bergiat ya, antara lain di dalam beberapa pertemuan-pertemuan melakukan konseling atau sosialisasi bahwa kanker itu memang mematikan. Tapi dia tidak bisa membunuh harapan dan cinta. Kalimat itu saya pegang. Kanker memang menakutkan, kanker memang bisa mematikan. Tapi kanker tidak akan pernah bisa membunuh harapan dan cinta. Bagaimana Ibu menjalani hari demi hari ketika Ibu harus berjuang dengan sesuatu yang mematikan itu? Jadi saya mungkin adalah orang yang beruntung. Saya mengatakan beruntung ya, meskipun mungkin ya tentu sedih ya. Ibu saya meninggal di usia yang masih sangat muda, 51 tahun 1 bulan. Ibu saya meninggal karena kanker. Dan saya hidup bersama beliau 10 tahun. Jadi beliau kena kanker umur 40, meninggal 51 tahun 1 bulan. Saya masih remaja lah, masih SMP. Beliau itu meninggal, saya belum menikah. Belum lulus malah. Meninggal persis di hari saya ujian. Umur saya masih 21 waktu itu. Tapi saya melihat bagaimana ibu saya berjuang selama menderita kanker. Dan dia ada satu kalimat yang dia tulis. Begitu saya dikasih tahu dokter saya kena kanker, yang saya teringat saya langsung kata-kata ibu saya. I'm singing not because I'm happy, but I'm happy because I'm singing. Saya bernyanyi bukan karena saya bahagia, tapi saya bahagia karena saya bernyanyi. Maka engkau harus terus bernyanyi. Itu yang saya lakukan. Kita punya kanker, ya sudah, mau apa? Tuhan membuat garis hidup kita, lahir, mati. Itu 2 hal yang tidak bisa kita hindarkan. Ya. Hanya caranya, kalau memang sudah umur, jatuh, kejedut, pergi ya pergi. Karena memang itu Tuhan menginginkan itu. Yang saya lakukan adalah saya berdoa, Tuhan berikan saya kesempatan, berikan saya umur untuk melihat anak-anak saya. Dan saya hanya minta, berikan saya kekuatan untuk melewati ini semua. Saya sering ketemu penderita menghina nggak? Penderita kanker atau Survivor ya? Belum, Bukan. sebelum lewat ya penderita kemudian survivor. Yang masih mengalami. Ya. Gitu. Mengalami. Bukan kalau autis kan nggak boleh dibilang penderita, gitu loh. Ini boleh ya? Boleh, Nah, boleh. Beberapa penderita kanker rata-rata ngelentruk. Ngelentruk itu ngelentruk. Loyo. Lemes. Tapi ada beberapa yang kuat, termasuk beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Den Haag mengunjungi Rima Melati. Itu istrinya Frans Tumbuhan, dia di Den Haag. Oh iya, istri beliau juga, putra beliau juga baru di wisuda di Groningen ya, kemarin di Belanda, studi lingkungan. Dia ceria, padahal kuku-kukunya udah hitam. Habis kuku-kukunya udah hitam, nyambut saya, ceria Mbak Rima Melati gitu. Nah kuncinya apa untuk punya harapan? Nah, kalau dibilang nggak sakit, ya nggak juga. Ya gimana ya, sendok nih, kalau kita makan nih, Mas Tejo, kan coba ambil sendok rasain di lidah. Ya begitulah rasa kita makanan selama proses pengobatan. Seluruh makanan? Seluruh makanan, gak ono rasane. Ada satu peristiwa, dan kemo kan, saya mengalami, saya 2 tahun, saya udah gak bisa ngitung lagi berapa jarum suntik yang masuk ke tubuh saya dengan segala macam. Sampai suatu hari, kalau nggak salah kamu ke-3 atau ke-4 begitu, pagi-pagi, tahu-tahu saya udah ngeletak gitu di kamar mandi, suami saya udah coba pegang aja. Udah bangun gitu. Ya kata, kan saya gemuk katanya, lu kan berat, gue gak bisa gendong, dia bilang. Jadi sempet gudubrak, saya sempat manggil, dia pegang, dia karena kita tiba-tiba bisa kehilangan, dan itu ada hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan. Contoh. Kehilangan daya gitu. Kehilangan daya, bahkan cara berpikir, karena begitu kerasnya obat-obatan yang masuk suatu hari. Jadi salah satu yang membantu saya ketika lagi dikerem, kan kalau habis di kemo kita harus dikerem. Jangan-jangan kita sakit meninggal bukan karena kena kanker, tapi kena flu, karena kita kehilangan imunitas. Ya. Bisa jadi kan. Hiburan saya nonton film. Saya nonton Viking. Viking itu kan bunuh-bunuhan, darah-darah. Skandinavia. Tiba-tiba suatu hari ada hujan lebat sekali, ada geluduk, saya bisa ketakutan gak karu-karuan. Karena rumah saya rumah terbuka, Mas. Bingung, gue bisa begini ya.
setelah ngobrol sama dokter bilang, kamu jangan lihat film hantu, film yang terlalu sedih, film yang terlalu gembira nggak karu-karuan juga. Karena ketika sedang di kemo, hormon itu kacau balau. Kacau balau. Kembali lagi kepada kita, ketika kita menyadari. Bayangin Mas bangun tidur tiba-tiba satu copot. Rambut nih, segini nih, udah botak di sini. Nanti tiba-tiba kapan bisa? Ya udah kita gundulin aja semua. Tidak mudah loh untuk seperti itu. Apa yang berubah Mbak Reri dari penderita menjadi survivor? Value dalam hidup Mbak Reri yang berubah? Kalau saya melihat bahwa sebetulnya ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada saya untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik. Itu aja. Saya berusaha mengisi sisa waktu yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu manusia banyak kekurangan, manusia banyak kelemahan, manusia tidak ada yang sempurna. Ya, saya jalani aja. Saya coba untuk bisa menjadi lebih baik dari sebelum saya sakit. Tapi kembali ke yang tadi, ketika kita sudah bisa menerima, akan jauh lebih mudah. Saya ingat, jadi ketika pertama kali rambut lepas begitu, kan kita pakai wig tuh. Kuku hitam. Oh, bukan cuma hitam aja, hitam brodol, hitam ini alisnya tinggal separuh, sampai hari ini nggak tumbuh. Pakai wig yang udah dikasih temen, ini yang mahal, yang wig asli berat rasanya, panas Mas, gatelan. Saya pikir daripada gue bisulan lebih baik gue lepas aja deh. Dan saya selama pengobatan saya tuh akhirnya karena saya merasa nyaman, saya sudah tidak bisa lagi pakai tutup kepala karena gatel Mbak Novi. Jadi saya benar-benar berkepala gundul. Pertama kan, jadi kita kalau kemo itu kan ada jarak ya. Jadi ketika masa 1 sampai 14 hari itu biasanya adalah masa 1 sampai 1 masih nggak apa-apa. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh hari berat. 9, 10, begitu hari ke-11, 12, 13, 14 sudah mulai naik lagi. Nah kita mulai gagah lagi. Sampai hari ke-21 dibom lagi. Nah biasanya kalau hari ke-14 sampai sebelum dibom lagi, saya udah mulai keluar. Nah, saya mulai ke kantor, ketemu. Kemudian saya ingat sekali, sekretarisnya Pak Surya bilang, tutup dong untuk kepala, kata Bapak kayak diiris-iris lihat kamu gundul jalan. Lama-lama saya ingatan, saya bilang sama Bapak, saya copot aja deh Pak. Karena itu nyaman buat saya. Jadi pada waktu itu yang saya pikirkan, saya udah nggak berpikir lagi bagaimana orang lain melihat saya. Saya berpikir saya harus nyaman dan saya harus hidup terus untuk anak-anak saya. Untuk keluarga saya. Oke, tunggu Virgi dulu. Ya, Mbak Reri, saya ingat sekali waktu pertama kali Mbak Reri divonis kanker, itu justru yang sangat terpukul. Kamu nemenin kan? Dan sangat jatuh dan rasanya down banget, itu justru sekitarnya Mbak Reri. Tapi pernah nggak sih Mbak Reri, pada masa-masa sendiri, merasa sangat jatuh, merasa sangat tidak berdaya? Pernah merasa waktu itu? Mungkin yang saya bilang, saya termasuk beruntung 10 tahun hidup melihat ibu saya. Jadi saya tidak pernah mengalami satu situasi down karena mental. Itu nggak pernah sama sekali. Down karena fisik akibat obat, bukan karena mental. Itu terjadi. Jadi saya cerita, pertama kali, ini kan ketemu nggak sengaja. Nah ini sekaligus sosialisasi para perempuan. Jangan lupa periksakan diri Anda. Para bapak, para lelaki, ingatkan istri, ibu, kakak, bude semua untuk memeriksakan diri. Kanker payudara adalah kanker pembunuh perempuan terbanyak di Indonesia. Salim dulu sama Ibunda. Oh. Wow. Silakan Mbak Rami. Kami kebetulan kuliah di universitas yang sama. Nah, menurut saya bahwa Mbak Reri bisa tuh tadi menjelaskan segala sesuatu yang menjalani hidup dengan step by step itu dan menyadari bahwa dirinya punya tugas di muka bumi ini. Salah satunya kalau menurut saya adalah mensosialisasikan cara berpikir yang baik, cara menyikapi perjalanan hidup yang berbeda-beda. Mudah-mudahan kalau ini bisa kita sebar ke anak-anak tadi, ke ibu-ibu juga yang lain, ke para penderita kanker juga, itu akan memberi manfaat yang luar biasa. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali untuk box kali ini. Masih ada box perjuangan inspirasi lainnya. Silakan Ibu, pilih nomor berapa? Nomor 8. Nomor 8. Nomor hoki. Nomor hoki. Kali nyamat. Kali nyamat.
Baik, saya sering melihat di media sosial dan di setiap kesempatan, Ibu selalu menggaungkan tentang sosok Ratu Kalinyamat. Siapakah sosok ini? Jadi kalau ini ceritanya agak panjang. 2013 saya ke Jepara. Kemudian saya berjumpa Wakil Bupati Jepara waktu itu, almarhum Bapak Subroto. Bercerita bahwa Pemda Kabupaten Jepara sudah 2 kali mengajukan kepada pemerintah Republik Indonesia agar seorang tokoh dari Jepara, Ratu Kalinyamat, menjadi pahlawan nasional. Saya tahu Ratu Kalinyamat, tapi bukan sebagai pahlawan. Saya cuma bilang, Mas itu kan diketoprak, Mas, ketopraan. Jadi kalau zaman dulu tuh ketoprak tuh kalau Ratu Kalinyamat tuh terkenalnya itu gelap-gelap, terus rambutnya panjang gitu. Dan ada mitos, nanti Mas Tejo pasti lebih banyak sih, tapi Topo Wudro ya Mas ya. Nah itu yang dikenal. Ketertarikan itulah yang membuat saya banyak berkenalan dengan kawan-kawan. Masih lingkupnya di Jepara, ada seorang tokoh di Jepara yang menekuni Kalinyamat. Lalu memberikan banyak catatan ke saya baca, saya bilang wah ini layak sekali untuk dikedepankan. Kemudian saya diberitahu penolakan terhadap Ratu Kalinyamat itu karena antara lain yang pertama harus bisa dibuktikan ini mitos atau bukan. Ketika saya berziarah saya merasa ini gila. Ini makam ada papannya diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf. Kemudian ada foto Presiden Soekarno tahun 50-an berziarah. Masa ada presiden berziarah ini tokoh fiktif ditolak oleh pemerintah. Akhirnya ditemukan di Porto, di sebuah gereja tua, ada dokumen resmi. Di situ tertera 8 dokumen baru yang menyebutkan bahwa ada namanya Reinhard de Jepara, Senora Ponderista Erica. Ratu perempuan berkuasa kaya raya sangat ditakuti di Jepara. Bahkan di dalam dokumen itu tergambar dengan jelas Ratu Kalinyamat itu mampu memimpin raja-raja dari Aceh sampai Hitu, belum ada NATO loh zaman itu. Dia bisa membuat fakta pertahanan pan-islamik memang karena negara-negara Islam yang dia kumpulkan untuk bersama-sama bersepakat menjaga perairan Nusantara supaya Portugis tidak masuk. Gini loh, ayo. Bisa ngirim pasukan 15.000 ke Aceh, bisa ke Ternate karena pasukan Sultan Cirebon, Banten bisa disatukan 5. Terus saya bertanya, mungkin nggak Mbak karena nggak ada cinta ini? Berarti kalau betul ini lebih besar dari Cleopatra. Nggak mungkin mereka mau ngebantu Verji kalau nggak karena daya cinta, karena pasti cantik. Dia memang memiliki daya. Dia memiliki kemampuan diplomasi yang luar biasa. Oke. Saatnya kita next box, Ibu. Biar lebih semangat lagi. 5. Nomor Box favorit. nomor 5. Nomor favorit. Baik, kita buka box nomor 5. Sahabat Lestari. Ibu Lestari ini juga memiliki banyak sahabat-sahabat yang selalu setia menemani sosok Ibu Lestari dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Kita akan lihat sosok yang satu ini. Saya rasa kiprah beliau harus diapresiasi dan sangat layak untuk diapresiasi sebagai salah satu perempuan Indonesia, pemimpin perempuan di Indonesia yang memberikan pemikiran-pemikiran dan gagasannya baik kepada komunitas maupun masyarakat luas. Terima kasih Ibu Lestari Murdiat dan selamat untuk penghargaan Bintang Mahaputra yang baru saja diterima. Salam hangat Ibu Lestari Murdiat. Ini sosok yang selalu setia bersama Ibu. Dia adalah tokoh difabel yang saya kenal sebelum saya menjadi anggota legislatif. Dari Mbak Anggi saya justru banyak belajar dan berkenalan dengan lingkungan, networking, dan komunitas. Dari Mbak Anggi lah saya kemudian memahami secara nyata persoalan. Jadi bukan cuma dari baca atau sekedar ketemu, tapi betul-betul mendalami. Dari situlah kemudian saya bertekad ini adalah salah satu yang harus kita perjuangkan. Dan kemudian
saya minta bantuan Mbak Anggi untuk mendampingi sebagai tenaga ahli. Kami juga memiliki salah satu testimoni lagi sahabat ibu yang luar biasa. Coba kita akan dengarkan sama-sama karena di sini juga ada sebuah harapan yang ingin disampaikan. Di pundakmu panggul amanah, suarakan hati mereka yang teramat gelisah. Di tanganmu tergenggam ikhtiar membelai mereka yang terabai. Di akalmu tertata rencana, wujudkan asa mereka yang terlahir papa. Di langkahmu meski kadang tertatih, segenap hati kau coba sirnakan rasa pedih. Dan ku yakin di setiap hela nafasmu, terhatur doa bahagia untuk kami yang mencintaimu senantiasa. Terima kasih perempuan merdekaku, sungguh ku bangga padamu, Mama. Siapa ini? Ibu tahu siapakah dia? Mengenali suara ini? Mama. Mama? Anak saya. Oke, langsung saja kita akan panggilkan sosok yang satu ini, silakan. Yeay. Silakan. Salim dulu sama Ibunda. Boleh berdiri aja Ibu dan juga Adik. Mungkin boleh berkenan di sini. Adik, apa yang ingin diungkapkan langsung ke Mama? Mama adalah pahlawanku. Mama adalah sosok yang aku selalu lihat dan menjadikan patokan hidupku. Dan pesan-pesan Mama aku selalu bawa sepanjang hidup. Ini anak yang ini anak besarnya. Saya lahir dia 7 hari saya udah kerja. Tepuk tangan dulu deh, Kiki. Nah, Dinda, bagaimana Dinda melihat ibu dan anak Tadi di depan terakhir kita? dengerin kata-kata Dek Kiki ya. Dek Kiki? Iya, langsung sebutin Mama, aku kayak udah gak kuat. Dan melihat Bu Reri udah meneteskan air mata, kayak we can see how strong she is and how dia juga bisa menginspirasi gak cuma kita tapi juga anaknya sendiri. Nomor satu adalah kalau ngeliat bondingnya ini loh. Iya. Attachmentnya loh. How much you love your mom. We can see that. We can feel that. Nah, itu menjawab pertanyaan. Jadi tidak berarti ibu tidak di rumah, tidak bisa menciptakan bonding. Setuju. Setuju. Menjawab Mbak Tejo. Oke. Mbak Tejo dan Mbak Rahmi, singkat saja silakan komentarnya. Ya, saya teramat sangat bisa memaklumi perasaan Kiki ya. Karena bagaimanapun buat anak itu ibu adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan ketika ibunya sehat, ibunya sakit, cinta anak nggak akan pernah hilang. Mbak Tejo silakan, mungkin ada komentar. Laki-laki ya. Udah terharu dari tadi. Iya, karena melihat Kiki ini kalau tidak salah waktu itu Mbak Reri juga melahirkan di usia juga yang sudah tidak udah 40 muda. lebih, 40. Sudah lebih dari 40 ya Mbak Reri ya. Jadi tadi saya sempat gak setuju sama Mbak Tejo yang bilang kalau menyerahkan kepada asisten. Ini sudah ada buktinya Mbak Tejo bahwa Ya, tapi ternyata satu di antara berapa? Ada Kiki. loh kalau di Kalau cari pacar, karena umur 18 tahun. Kamu cari pacar, mau yang seperti apa? Kalau kata mamaku, cari perempuan itu yang punya pendirian. Baik, kayak mama. yang punya pendirian. Kayak mama ya, Mama. Luar biasa. Ki, aku punya ponakan di Pondok Indah. Ini, yang dia dijodohkan. Terus, loh kalau kamu nggak mencintai gimana kata ibunya? Ini cowok. Selama mama mencintai dia, aku akan mencintai dia. Nah, nggak maksudku, Kiki apa strategi itu? Jangan. Enggak, aku nanya. Aku cinta bebas. Ya, enggak, tapi masih ikutin peraturan dari mama. Bukan peraturan, seperti arahan cari perempuan yang punya pendirian. Pasti mama bakal setuju. Jadi, Oh, keren banget. ya begitu. Oke, sekarang Dek Kiki gitu kan. Apa harapan yang ingin disampaikan untuk Mama? Karena kan Mama adalah sosok yang sibuk, banyak harapan masyarakat ada di pundak beliau begitu. Sebagai anak, apa ya mungkin pesan atau harapan yang ingin disampaikan ke Mama? sebagai anak mama bapak laksanakan aja tugas-tugas mama. Karena aku tahu kalau misalnya mama punya kebaikan, kepentingan. Dan aku termasuk salah satu kepentingan itu, tapi negara bisa menjadi sebuah tugas yang lebih berat buat mama. Jadi kalau soal PSTC, hal segala macam itu hal kecil, jadi nggak usah terlalu dipikirin. Terima kasih ya.
Terima kasih untuk teman-teman panelis dan semoga ini menjadi salah satu inspirasi bagi kita semua. Perempuan bisa merdeka dalam mengakses apapun ilmu pengetahuan dan juga menjadi apapun yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Entah itu dia menjadi ibu rumah tangga, menjadi wanita karir atau menjadi orang-orang yang menjadi pribadi yang bermanfaat. Khususnya menjadi support system yang terbaik bagi pria. Dan terima kasih untuk Anda yang juga sudah menjadi support system bagi Q&A malam hari ini. Sudah menyaksikan Q&A pemirsa yang ada di rumah dan juga teman-teman di studio. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Tak lupa juga terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan busana yang saya kenakan pada malam hari ini. Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Dan untuk menutup agenda pada malam ini, Q&A akan mempersembahkan sajian spesial dari Mbah Tejo. Dipersilakan Mbah Tejo. Tepuk tangan untuk Mbah Tejo. Bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap pada zaman itu. Lestari Murdiat yang memperjuangkan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional. Poros maritim bahwa Nusantara bukanlah negara daratan tapi negara laut. Di lautanlah bukan di gunung tempat Bima bertemu dengan dirinya sendiri. Bima bertemu dengan dirinya sendiri justru di dalam laut. Jreng. Masuk ini ketemu dengan, hei kamu siapa? Aku Dewa Ruci. Aku punya pertanyaan tentang perempuan ini. Maka masuklah kamu ke dalam diriku. Wah, jangan sombong. Kamu sekecil itu mana bisa aku masuk? Bima, aku adalah dirimu, aku adalah bayimu. Berbagilah dengan dirimu. Mengenal diri sendiri berarti nol. Barang siapa yang berbagi dengan nol akan menjadi tak terhingga. Maka masuklah kamu ke dalam diriku. Bumi gonjang kanjeng langit, kelap-kelap. Masuk, jreng. Masuk. Bima, apa pertanyaanmu? Aku dengan Ibu Dewi Kunti di hutan. Pandawa itu kan cuma ada 3. Iya, Puntadewa, Arjuna, dan Bima. Nakula Sadewa orang lain. Kenapa tidak dinamain Pandawa Plus? Oh, ya memang. Lah, aku nggak setuju kamu harus meniru Kanjeng Ibu Dewi Kunti, perempuan perkasa yang tidak menganggap Nakula Sadewa orang lain. Kami tetap disebut Pandawa, bukan Pandawa Plus. Maka Koalisi Indonesia Maju kalau ada partai lain masuk jangan disebut Plus. Karena kita semua basudara. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.